Oke, Ibu, kita bisa mulai sekarang, Bu ya. Ya, Oke, Bu, bismillah. sudah siap. Eh, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bu Saada juga sampai di tahap ini, Bu Saada. Untuk hari ini Bu Saada sebagai presenter terakhir ya, Bu ya, untuk hari ini. Ya, Oke, demi kelancaran, iya, demi kelancaran dari segala aktivitas kita untuk 50 menit ke depan, dimohon kepada Ibu Saada untuk memimpin doa ya sekarang ya Bu Saada. Silakan Bu Saada. eh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Baik, Ibu, Alhamdulillah. Sekarang kita udah masuk untuk sesi eh, tanya jawab, ya Ibu. Kami akan apa mengeksplorasi atau kami mau tahu sih pengetahuan Ibu Saada selama 26 hari mengikuti PPG. Ibu, mulai dari kegiatan awal identifikasi masalah sampai di kegiatan akhir peer teaching yang sudah kita laksanakan 2 hari yang lalu. Oke, Bu Saada, Ibu masih ingat permasalahan apa yang Ibu identifikasi di sekolah Ibu atau di kelas Ibu? Yang pertama, rendahnya literasi sains siswa terhadap pelajaran IPA. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah. Itu sih awal-awal Oke. identifikasi masalah saya yang dari semuanya, Bu ya. Iya. Nah, Oh, yang dua tadi yang disebutkan ini sudah yang dipilih, Bu ya? oh Sudah yang ya, terpilih, yang yang mau dipilih. diselesaikan. Enggak, enggak, yang Oke, terpilih. ada literasi sains dengan Eh, keterampilan berpikir keterampilan berpikir kritis, ya. kritis. Ya. Iya, keterampilan berpikir kritis siswa. Oke, baik Ibu. Ibu tahu bahwa siswa ini literasi sainsnya rendah, itu dari mana Ibu? Dengan cara apa Ibu? Eh, untuk mengetahui bahwa literasi sains siswa ini rendah, yang pertama dari survei yang pasti ya, di survei di kelas tuh melihat beberapa hasil, kemudian menanyakan ya dari survei ke kelas, kemudian menanya Observasi. ya observasi gitu, kemudian bertanya kepada guru mata pelajarannya. Eh, itu sih yang utama sih itu sih Bu. Dari hasil survei, kemudian hasil wawancara. Jadi dari situ ketahuan bahwa kemudian wawancara dengan guru mata pelajaran, kemudian dilihat kan hasil belajarnya tuh begini-begini. Makanya Eh, disimpulkan ini bahwa ini tadi literasi sains ya, nggih, literasi sains ya Bu literasi Saada. sains ya ya. Iya. Mm, Oke, Bu Saada. Nah, tadi kan Bu Saada melakukan wawancara, melakukan observasi. Nah, untuk tahu literasi sainsnya rendah itu indikator-indikator apa saja Ibu yang bisa kita jadikan acuan? Untuk mengetahui bahwa siswa itu literasi sainsnya rendah itu diantaranya yang pertama kemampuan untuk mengkomunikasikan siswa itu rendah. Kemudian yang kedua siswa itu lebih cenderung tuh senang yang literasi sosial media. Kemudian kalau dikasih latihan, kalau menurut gurunya ini menurut guru mata pelajarannya, kalau dikasih soal yang modelnya menjelaskan itu jawaban mereka itu tuh enggak terlalu ini, apa namanya, argumen saintifiknya itu kurang tepat. Kemudian artinya asal-asalan lah menjawab. Kemudian kalau, eee misalkan, ketika menjawab itu dia kurang ini, kurang mencari informasi atau mencari literasi, artinya sumber-sumber kurang menambah wawasan lah. Artinya ya pada dasarnya intinya intinya jawaban mereka itu tidak
argumennya itu tidak berdasarkan sains. Nah, kemudian dari segi membacanya juga agak kurang. Kemudian pemecahan masalah kalau dikasih permasalahan yang modelnya memecahkan masalah itu juga masih kurang. Kemudian kalau disuruh menyimpulkan itu juga masih kurang. Kemudian kalau dikasih misalkan ini dikasih permasalahan misalkan dalam bentuk menginterpretasikan suatu masalah itu masih kesulitan juga, Bu. Oke. Jadi itu sih. Baik Bu Saada, dari hasil eksplorasi Bu Saada terhadap penyebab masalahnya, ini apa Ibu yang menjadi akar penyebab utamanya Eh, sehingga Agaknya literasi oh ya, sainsnya rendah? ya mungkin karena sumber belajar atau media belajarnya yang agak kurang ya. Jadi itu Sumber akar belajarnya. ya sumber belajar atau bahan ajarnya itu jadi akar masalahnya sehingga solusinya juga berkaitan sama itu. Sehingga solusi yang Apa Ibu solusinya? saya pilih itu membuat bahan ajar yang sifatnya tuh lebih kontekstual. Bahan ajar yang Ya, kontekstual gitu kontekstual. ya. Ya. Oke, Ibu bisa disampaikan alasannya kenapa memilih bahan ajar yang tekstual untuk meningkatkan literasi sains siswa? Alasannya kenapa memilih bahan ajar yang kontekstual bahan ajar yang kontekstual itu yang pertama dari tinjauan literasi ya, dari tinjauan literatur, kemudian wawancara, kemudian dari situ kita analisis kekurangan, kelebihannya beberapa permasalahan itu kan kita waktu tugas berapa itu kita disuruh cari beberapa alternatif solusi kan. Beberapa alternatif solusi waktu kalau nggak salah itu sekitar 5, kita disuruh cari 5 alternatif solusi, kemudian dari 5 itu dianalisis. Nah, ternyata setelah dianalisis yang lebih memungkinkan dan lebih cenderung dapat mengatasi literasi siswa di tempat saya mengajar itu lebih cenderung ke ini pembuatan pembuatan Ajar yang bahan kontekstual. kenapa? Iya, Pembuatan bahan ajar yang kontekstual itu. bahan ajar yang kontekstual. Oke. Ya. Memang Iya seperti apa e-modul Pak, kelebihan Bu e-modul, ini? e-modul. Ya, jadi yang saya ambil di Modul situ e-modul. elektronik modul. Iya, elektronik modul. Karena kalau Iya. elektronik modul kan dia Kenapa Ibu? ya kenapa? Oke, kenapa milihnya elektronik modul Ibu? Tidak modul aja, Kalau langsung e-modul kan elektronik modul. kalau e-modul kan bisa dibawa kemana-mana. Jadinya anak tuh misalkan kalau modul kan misal dia harus bawa buku kemana-mana. Kalau e-modul kan fleksibel. Artinya mau di mana saja bisa diakses, mau kapan saja bisa diakses. Kemudian kan kalau e-modul itu biasanya terlink dia dengan artinya terlink dengan media-media yang lain. Misalkan ada situs yang kita cantumkan di situ, dia bisa klik itu kan. Kemudian bisa kita artinya lebih memudahkan lah di sana juga kan bisa ditaruhkan, bisa kita selipkan kayak misalkan simulasi pembelajaran yang di sana nanti langsung ketahuan nih, oh benar salah atau bisa kayak gitu-gitu. Oke, itu Ibu buat sendiri, Bu. Buat sendiri Buat sendiri Ibu buat sendiri. Sudah jadi. Baru jadi setengahnya, Ibu. Bu. Baru setengahnya. Baru setengahnya soalnya kan waktu, Bu. Saya jadi penasaran sebetulnya nih Pak Faisal. Waktu karena Idenya ini kan tugas bagus ya. ya, Saya jadi tugasnya penasaran banyak, dengan Bu. Tugasnya modulnya. banyak jadinya kemarin baru jadi sebagian. Jadi satu topik ya. Ini Ya, materinya apa Ibu yang Ibu sudah buat? usaha dan daya. Kan ngambil materinya tuh usaha dan pesawat sederhana. Ya, ngambilnya Ini usaha dan daya. pesawat sederhana cuman fokusnya ke usaha dan daya. Ibu, untuk penerapannya nanti di sekolah itu di kelas seperti apa Bu nanti ini untuk penerapan e-modulnya? Apakah ya seperti apa Ibu untuk penerapannya e-modulnya? Nanti di-share kan, di-share ke siswa, tapi bukan langsung di-share di awal pembelajaran.
karena kebetulan pembelajaran yang saya ambil itu kan untuk awal-awalnya, untuk pertemuan pertama itu modelnya inquiry terbimbing. Nah, jadi nggak langsung ngasih materi gitu kan, artinya adalah dikasih masalah dulu, bla bla bla, kemudian nanti pas waktu bagian mencari informasi langsung di-share. Nih e-modul nih bisa dijadikan salah satu referensi untuk mencari informasi dalam memecahkan masalah yang diambil dari situ. Tapi Nah, modulnya untuk pembelajaran sebelumnya belum dibagikan, Bu. belum. Kan Rencana setelah saya, pembelajaran berlangsung baru dibagikan. rencana saya akan dibagikan di pertemuan pertama waktu bagian mencari informasi. Artinya setelah ada masalah kan, setelah dikasih masalah, nanti ada kan bagian di sintaks inquiry terbimbing itu mencari informasi. Nah, dari situ langsung dikirimin e-modulnya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh siswa langsung untuk mencari informasi. Nah, kemudian setelahnya kan bisa dipakai untuk Kalau belajar mandiri juga. sebelumnya nggak dikasih ya? Kenapa? Pertemuan sebelumnya bisa dikasih nggak kalau pertemuan sebelumnya Pertemuan sebelumnya kenapa? teknisnya? Untuk Pertemuan sebelumnya apa kan bisa, ya apa sudah bisa kita berikan Ibu untuk memberikan pengetahuan awal kepada mereka terkait dengan pembelajaran yang akan mereka eh, bisa. ikuti. Kalau menurut saya bisa aja sih Bu, diberikan sebelum pembelajaran juga bisa aja. Karena itu malah Iya. lebih bagus. Artinya kalau dia diberikan lebih awal kan begitu kita menyampaikan apa namanya materi awal sudah ada bayangan anak-anak itu materinya. Jadi nggak terlalu sulit lah ngajar kalau sudah ada pemahaman awalnya. Jadi memungkinkan ya Bu Cuman, Sada, nggih, saran saya ya bagus juga memang sudah diberikan lebih awal Ibu. oh Nah nggih. untuk literasi sainsnya nanti di sini Ibu menggunakan model pembelajaran apa Ibu? Di Inquiry terbimbing, peningkatan literasi sains. inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing. Nggih, nggih. Inquiry terbimbing. Ya, nanti coba mungkin balik lagi sama Pak Faisal ini terkait dengan pelaksanaan dari terbimbingnya, aktivitas-aktivitas apa aja yang Ibu lakukan di sana. Saya langsung dulu ke masalah yang kedua, Ibu, keterampilan berpikir kritis. Ya, untuk Ya, keterampilan berpikir kritis siswa Anda. Dari ya. mana Ibu mengetahui atau bisa menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa itu rendah? Mungkin alasannya sama ya dengan yang literasi sainsnya itu. Pertama dari segi dari observasi dulu, dari observasi kemudian wawancara dengan guru mata pelajaran. Ini sih paling banyak dapat informasinya ini dari guru mata pelajaran, sehingga eh, dari situ kemudian dari kajian literasi juga ternyata kalau anak tuh pertama dia nggak bisa berpikir kreatif, berarti kan sudah hotsnya itu ini agak kurang, karena selama ini juga pembelajaran yang di kelas itu kan lebih sering pembelajaran langsung, jadinya secara otomatis anak itu tidak diajarkan untuk berpikir kritis, jadi lebih cenderung semuanya itu bersumber dari guru terus, sehingga nggak terlatih kemampuan berpikir kritis siswa. Misalkan juga kalau dikasih latihan soal nih, contohnya A misalkan, nanti pas latihan contohnya soalnya diganti model yang lain, padahal konsepnya sama, tapi model soalnya dirubah. Ternyata anak tuh nggak bisa menjawab, mulai bingung. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa anak itu tingkat berpikir kritisnya tuh belum terbentuk atau masih rendah. Sepertinya Ibu Senap terlempar keluar Ibu, mungkin jaringan internetnya Nggih, kurang bagus ya. nggih, Dari nggih. responnya Ibu tadi, Nggih. saya catat beberapa hal dan saya mau konfirmasi kembali. Tadi Ibu menyebutkan bahan ajarnya kontekstual ya. Ya. Ya, kontekstualnya itu seperti apa Ibu? Kontekstual itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang sering dialami oleh siswa. Jadi kita buat materinya itu nggak yang jauh-jauh lah. Materinya kita nggak buat yang jauh-jauh. Jadi yang sering dialami oleh siswa. Misalkan kayak tuas lah misalkan. Kita nggak ngasih contoh yang jarang nggak pernah dilihat. Jadi misalkan di sana lebih ke misalkan apa yang sering dilihat di lingkungan sekitarnya, kayak misalkan gunting, jungkat-jungkit, kayak gitu. Mungkin jungkat-jungkitnya juga karena di lingkungan sekolahnya ada, nanti untuk
bisa langsung dibawa ke jungkat-jungkitnya. Nah, misalkan langsung kita bisa terapkan di sana, misalkan bagaimana misalkan untuk menganalisis supaya jungkat-jungkit ini bisa seimbang. Misalkan ada dua beban yang berbeda. Ada satu siswa yang sangat gemuk, misalkan satu siswa yang sangat kurus. Kita suruh naik di jungkat-jungkit itu, ternyata kan nggak akan seimbang. Maka satu siswa tuh akan di atas terus, nggak bisa turun. Nah, jadi dari sana sebetulnya ini juga melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi di situ siswa langsung mikir, gimana nih pemecahan masalahnya supaya bisa seimbang. Maka siswa akan menemukan sendiri, akan mencari sendiri bahwa kalau mau seimbang nanti yang gemukan ini akan maju posisinya agak ke depan. Jadi di situ siswa juga sudah bisa berpikir kritis dari hal sederhana dengan langsung terjun ke hal yang dia jumpai di sekolah itu sendiri. Inquiry terbimbingnya di mana, Ibu? Inquiry terbimbing untuk yang ini. Inquiry terbimbing itu kan sintaksnya pertama kan dikasih masalah dulu, ya kan? Dikasih masalah. Nah, nanti kan guru membimbing siswa supaya dapat merumuskan masalahnya. Langsung aja Ibu, langsung aja di konteks pembelajarannya Ibu Saada. Oh ya. Contoh realnya nanti seperti apa? Contoh inquiry terbimbingnya yang nanti diterapkan. Yang nanti terapkan itu yang pertama itu materi usaha dan daya, contoh inquiry terbimbingnya. Jadi di situ inquiry terbimbingnya guru membimbing siswa melakukan percobaan untuk menemukan apakah ada pengaruh antara jarak antara gaya, adakah pengaruh antara gaya dengan perpindahan terhadap usaha yang diberikan. Itu percobaan Ibu ya, kegiatannya nanti. Ya, percobaan. Jadi untuk percobaan nanti di inquiry terbimbingnya kan di sekolahnya tuh nggak ada alat-alat praktikum. Ya, jadi saya memakai ini permainan sederhana untuk percobaannya. Misalkan kayak ski lantai. Ski lantai itu karena kalau beberapa yang saya baca rata-rata pakai pakai neraca macam-macam. Sementara di sekolah kan nggak ada. Alat praktikum sama sekali nggak ada. Jadi saya buat pakai permainan. Permainan itu kayak kita buat beberapa kelompok, nanti ya ada dalam satu kelompok itu ada 2 pembalap. Jadi nanti siswa itu ditarik pakai karung, otomatis lantainya tuh harus licin baru bisa bekerja dengan baik. Jadi satu siswa narik temennya pertama yang ini ditimbang dulu yang jadi penumpangnya itu, yang akan dikarung tuh nanti ditimbang, dicatat. Kemudian nanti lomba nih, kayak semacam lomba. Tim yang satu dengan tim yang 2 itu lomba. Jadi nanti lomba sampai finish itu dicatatlah waktunya di sana. Nanti ada tabel-tabel pengisian, dari sana siswa akan dapat menyimpulkan, oh ternyata usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Akan juga sekalian di situ juga dari permainan itu siswa juga dapat mengukur besarnya daya. Kalau percobaan kan ada perlakuan biasanya, Bu. Perlakuannya itu seperti apa nanti? Perlakuannya ya itu ditarik, itu kayak bebannya itu ditarik. Misalnya ada perbedaan beban sehingga ya jelas ada perbedaan beban, kan ada dua pembalap. Ada dua pembalap di situ. Kalau ini untuk yang pertama ya ada 2 pembalap, di situ bebannya berbeda. Nah, otomatis kan nanti akan memperoleh waktu yang berbeda dengan jarak tempuh yang sama. Nah, untuk pertemuan kedua, perlakuannya itu yang pertama apa percobaan gitu ya. Saya lihat dulu RPP saya. Tapi Bu Saada, saya jadi ini Bu, kontrolnya itu kan 2 pembalap, berarti ada 2 orang yang berbeda. Nah, sebenarnya gaya yang diberikan itu akan berbeda kalau kekuatannya kan berbeda. Misalnya anak yang satu itu lebih besar, tenaganya lebih kuat ya. Kemudian anak yang pembalap yang satu dia lebih kecil. Meskipun dengan beban yang sama, mungkin akan hasilnya
akan berbeda, apalagi kalau bebannya yang berbeda ya Bu ya. Itu Ya. Bu Sada nggak ngontrol di situ? Yang pembalapnya itu nggak dikontrol nggak? Misalnya pembalapnya harus mungkin dari sisi postur tubuh ataukah dari sisi kekuatan kah dari sisi apa itu nggak dikontrol Bu Sada? Dikontrol soalnya kalau misalkan ada bebannya yang berat, kemudian yang narik kecil kan susah juga ketarik. Enggak, maksudnya yang pembalapnya ini yang saya masuk ini. Kan kalaupun misalnya bebannya juga tidak terlalu beda jauh paling kan sama hasilnya gitu. Iya, iya, iya. Maksud saya ini Bu Sada, mungkin yang seperti itu kita bisa kontrol ya Bu Sada. Oh iya, 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 ya. Supaya nanti jelas perlakuannya, jelas bahwa tadi itu karena ada beban, maka waktu yang dibutuhkan mungkin lebih lama untuk sampai di finish. Iya, heeh. Iya, kan Iya, jaraknya sama semua kan iya, Bu di Sada situ. dari Ya, lintasan start sampai akhir. ya. Berarti A- hanya waktu. Waktu yang ada di situ ada juga di LKPD-nya juga ada kolom waktu yang diisi di situ. Iya, karena Ada. kalau lintasannya saya Ya, kira lintasan sama. Kalau lintasan kita buat sama, ya. ke lintasan kita buat sama. Jadi nanti kegiatannya itu ada mengukur massa tubuh dulu, kemudian nanti Tapi yang eh, diukur tadi masa tubuh beban ya, ya massa tubuh yang beban. mau ditarik itu. Ya, ya, massa tubuh beban yang mau ditarik. Kemudian nanti siswa langsung menghitung gaya tarik yang diperlukan minimal, gaya tarik minimal yang diperlukan untuk dapat menarik Iya. beban ini. Jadi di Oke. situ kan massa Saran tubuhnya saya di dikalikan, situ ya, tadi aja Bu Sada. Ya, oke. Saran saya tadi di situ yang dikontrol yang perlu kita pertimbangkan adalah pembalapnya, ya. kekuatan dari pembalapnya itu Oh iya, sendiri. iya, iya. Ya. Oke, silakan Pak Faisal tadinya Iya. aja. Itu saran Bu Senap ya, karena dalam inquiry terbimbing, apalagi kalau kita memilih untuk kegiatan percobaan, variabel-variabel yang kita akan ujikan itu sebenarnya harus terukur dengan standar-standar yang baik ya. Nah, Oh misalnya iya, kalau iya. di rencananya itu misalnya oke lah berat itu bisa terukur ya, bisa Iya, terukur. Kita bisa gunakan alat ukur yang sudah ini. Waktu juga ya, misalnya iya. waktunya Mm-mm. hanya saja tadi Ibu Senap kasih masukan untuk desain percobaannya untuk inquiry-nya sendiri ya, untuk inquiry-nya sendiri. Jangan sampai kesimpulannya itu akan keliru karena desain percobaannya itu yang kurang tepat seperti itu, sehingga perlu dipertimbangkan kira-kira kalau seperti tadi itu memungkinkan untuk memperoleh kesimpulan yang valid atau tidak ya, Oh iya, seperti itu siap, saja Bu ya. Iya, siap, karena siap. kalau inquiry kan harus terukur semua dan alat ukurnya Mm. harus sudah valid gitu ya. Iya, 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 kemudian sebenarnya bagus, artinya siswa melakukan percobaan sekaligus bermain ya, iya, sekaligus senang-senang bermain dibanding percobaan yang terlalu serius, misalnya di lab atau ngukur-ngukur sesuatu ya, ngukur-ngukur gini, nimbang, ngukur. Hanya saja itu tadi, kalau melibatkan aktivitas bermain seperti itu, nah variabel-variabel yang kita ukur tadi itu harus betul-betul uh, menggunakan alat ukur yang betul-betul sudah valid dan reliable ya. Jangan iya, mengira-ngira ya, jangan mengira-ngira lihat oh ini anak posturnya hampir sama ya, ini aja yang jadi ininya, jadi drivernya karena jadi penumpangnya gitu karena posturnya hampir sama. Itu kan enggak bisa diukur dengan standar begitu ya. iya. Nah, tapi tadi ya Ibu Sada sudah sampaikan akan ditimbang berat badannya sehingga bisa diperoleh data yang terukur. Nah, yang berikutnya saya mau konfirmasi kembali berpikir kritisnya Ibu. Yang mana yang Ibu Sada maksud berpikir kritis? Tadi berkali-kali Ibu sampaikan bisa mendorong berpikir kritis dan seterusnya. Yang mana itu yang dimaksud Ibu? Eh, Berpikir kritis kan nanti untuk yang masalah yang ini ya Pak, untuk Iya, masalah yang untuk rencana aksinya nanti itu yang akan ditingkatkan. kalau yang rencana aksi yang kedua apa yang pertama? Dari berpikir saya kan Yang nanti berpikir kritisnya Ibu, berarti yang kedua. yang Kalau kedua, yang pertama literasi sains. oh ya, yang kedua untuk berpikir kritisnya sebentar di pertemuan ketiga.
Nah, berpikir kritisnya nanti di siswa pakai LKPD-nya tuh bentar. Ditunjukin aja Bu, di share screen aja Oh, LKPD. LKPD nggih. Yang buka dulu. Kalau untuk yang berpikir kritisnya, Tiang memakai model pembelajaran PBL untuk tadi yang berpikir kritisnya. Jadi berpikir kritisnya ini, jadi yang pertama yang jelas dari masalah yang ditampilkan, otomatis di situ sudah akan memancing siswa untuk berpikir kritis. Kenapa seperti ini ditampilkan jalan berkelok-kelok yang ke pegunungan, kemudian yang satu mindahin barang pakai bidang miring. Nanti di sini sudah kita kasih pertanyaan, seandainya misalkan ini peti ini diangkat pakai tangan ke atas truk itu perbedaannya kayak gimana. Jadi dari situ nanti akan muncul rumusan masalah. Jadi kalau di PBL kan siswa sendiri yang menentukan masalahnya. Jadi di situ juga pada dasar kalau pakai PBL menurut saya sudah bisa memancing keterampilan berpikir kritis siswa, karena masing-masing kelompok nanti kan akan merumuskan masalah yang berbeda. Jadi kalau masing-masing kelompok ini dia akan merumuskan sendiri masalahnya. Bukan kalau tadi kan ikuti terbimbing guru sama-sama murid nih merumuskan masalahnya, tapi kalau yang ini siswa sendiri yang merumuskan masalahnya, apa namanya, mau ngambil masalahnya itu apa, mau merumuskan masalahnya itu seperti apa, tapi tetap dengan dikontrol sama guru. Nah, kemudian untuk penyelidikannya di sini guru tuh nyiapin beberapa alat, jadi nggak langsung dikasih tahu nih alatnya ini. Nah, dari sini menurut saya juga sudah melatih keterampilan kritis siswa. Jadi siswa tuh kreatif di sini. Jadi dia bisa pilih, karena dari rumusan masalah dia akan pilih sendiri alat apa yang dia mau pakai. Nah, jadi di sini nggak ditentukan pilih ini. Jadi silahkan pilih alat yang kalian butuhkan untuk melakukan percobaan memecahkan masalah ini. Nah, kemudian di sini, jadi di LKP ini dia tulis sendiri alat dan bahan apa yang mau dia pakai. Dia ambil sendiri. Jadi di depan kelas itu nanti rencananya disiapin beberapa alat tadi. Dia ke masing-masing kelompok ini pilih sendiri alat apa saja yang dia mau pakai. Nah, seperti di sini kan misalkan dikasih beberapa beban, kemudian beberapa balok, beberapa triplek. Nah, jadi dia pilih sendiri apakah nanti dia mungkin milih bebannya sama semua, atau mungkin dia malah milih balok kayu yang masanya tuh berbeda. Nanti di situ kita akan lihat kemampuan berpikir kritis siswa itu dari situ sudah kelihatan. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan, siswa juga menuliskan sendiri. Langkah-langkah kegiatannya itu mulai pertama itu dia ngapain, dan seterusnya. Ini juga akan membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi untuk menyusun. Nah, kemudian, mungkin nanti dibantunya di sini untuk membantu sedikit mengarah ke kanan, namanya anak SMP kan belum terlalu bisa untuk langsung yang plek gitu. Jadi dibantunya di sini, di hasil pengamatannya itu di keterangannya kita taruhkan yang pertama tanpa bidang miring, yang kedua dengan bidang miring. Kemudian di sini panjang, karena di sini tanpa bidang miring otomatis ini dikosongkan seharusnya. Tapi nanti bisa saja kalau siswa yang ternyata tingkat kemampuan berpikir kritisnya kurang, bisa saja nanti ini diisi kolom-kolom ini. Jadi akan kelihatan nanti di situ mana siswa yang sudah mulai terbentuk keterampilan berpikir kritisnya, mana siswa yang belum terbentuk keterampilan berpikir kritisnya. Kemudian nanti analisis dan evaluasi, dia menjawab soal, kemudian nanti cari informasi dari berbagai sumber, bisa dari internet, kemudian ya dan Bu Saada, saya potong ya. Jadi soal yang dikerjakan di sini tidak terkait dengan aktivitas praktikumnya tadi.
yang penyelidikannya? Berkait kayak ini, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, adakah perbedaan besar gaya ketika menggunakan bidang miring dan tidak menggunakan bidang miring? Jelaskan. Jadi soalnya terkait dengan percobaannya. Untuk soal-soal yang tidak terkait sama percobaan, nanti ada bagiannya sendiri, ada soal latihan. Selesai siswa ini melakukan presentasi, baru di situ nanti ada kayak latihan soal. Kalau saya cukup, Ibu Senat. Oke, Bu Saadah, jadi untuk tesnya Bu Saadah sudah diperlihatkan belum ya? Oh, Untuk tesnya Pak Faisal. tes yang untuk Keterampilan berpikir kritisnya Bu Saadah menggunakan menurut siapa Bu Saadah? Saya ingat saya minta Bu Saadah untuk mencari informasi terkait dengan instrumen dari keterampilan berpikir kritis. Bu Saadah pakai apa pilihannya? Tempo hari itu ada Enis, saya lihat ada passion, terus siapa lagi Bu Saadah? Dan akhirnya Bu Saadah milih yang mana? Karena kan nanti yang mau diukur ini kan keterampilan berpikir kritisnya Bu Saadah ya? Iya. Kalau Bu Saadah mendefinisikan keterampilan berpikir kritis itu apa di sini? Keterampilan berpikir kritis itu keterampilan yang di situ menyangkut keterampilan berpikir kritisnya, kemudian berpikir kreatifnya, kemudian berpikir kolaboratifnya, kemudian komunikatifnya. Ya, itu ditentukan ya. Kalau berpikir tingkat tinggi kan itu ya, itu semua tadi itu ada kreatif ya. Nah, kalau kritis itu sendiri kan kita banyak contoh-contoh instrumennya Bu Saadah untuk mengukurnya. Ya, jadi Bu Saadah ini pilihannya ke kritis, bukan kreatif. Tadi berulang kali saya dengar ada kreatif, ada kritis. Jadi ditentukan aja ya Bu Saadah. Nanti yang mau diukurnya yang mana? Yang kritis ya. Jadi harus dioperasionalkan. Karena itu nanti yang membantu Bu Saadah untuk mengukurnya. Kita kan mau buat instrumennya nih, Bu. Ya, mau buat instrumennya terkait dengan keterampilan berpikir kritisnya. Meskipun sebetulnya dari hasil belajar kan juga bisa, tapi kita harus menyesuaikan dengan indikator berpikir kritis kita. Misalnya kalau Bu Saadah pilihnya Enis itu pakai yang Frisco ya untuk indikator-indikatornya. Jadi itu bisa dilihat kembali Bu Saadah ya. Jadi berbeda Bu Saadah dengan tes yang hasil tes yang tes proses yang diberikan itu Bu Saadah, meskipun levelnya nanti itu sudah berada pada level C4 sampai C6. Tetapi kita tetap mengacu pada definisi operasional dari keterampilan berpikir kritis yang Bu Saadah mau lihat ini. Iya, jadi saya kira itu PR-nya sejak awal ya Bu Saadah ya. Cari nanti jadi membantu buat instrumennya karena ini sudah mau diukur nanti. Oke. Saya kami hanya menyarankan seperti itu Bu Saadah ya dari identifikasi masalah yang diberikan. Kira ini salah satu yang berbeda ya Pak Faisal ya dari yang lain. Kalau sebelum-sebelumnya kan lebih ke hasil belajar, motivasi. Kalau Bu Saadah memang memilih literasi, sains, kemudian berpikir kritis ya yang sedikit berbeda. Jadi yang kami tunggu adalah action real-nya nanti Bu Saadah. Ya, nanti kan akan dibimbing kembali oleh tim-nya seperti apa instrumen yang akan digunakan, karena saya rasa sampai kemarin di peer teaching itu masih lebih banyak pada proses di pembelajaran kita ya, hasil belajarnya. Nah, untuk yang mengarah ke penyelesaian masalah ini akan dilanjutkan kembali lagi nanti pada saat maaf tadi terlempar. Saya kira udah lari Bu, udah keluar tadi. Terlempar tadi Bu, maaf. Terlempar ya. Terlempar. Oke. Baik Bu Saadah. Selamat Bu Saadah, sukses selalu. Semoga bisa masuk ke PPL ya Bu Saadah ya. Amin. Oke, Bu Saadah. Sudah diperkenankan untuk meninggalkan room ini Bu Saadah. Silakan Bu Saadah. Terima kasih Bu. Sudah bisa ke kelas B Bu Saadah. Sudah bisa lanjutkan gosipnya di kelas B ini. Oh iya. Ketahuan ya. Sudah mau ngerumpi ini di kelas.